Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-312 yang berjudul Zakaria dan Elisabet bersukacita dalam seorang anak. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 1 ayat 13 dan 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dari antara orang-orang yang setia di kalangan orang Israel yang telah lama menantikan kedatangan Mesias, bangkitlah sang pelopor bagi Kristus. Jadi di sini dikatakan sebelum Mesias itu datang, harus ada seseorang yang membukakan jalan, menyediakan jalan bagi sang Mesias itu. Dan kita tahu bahwa sang pembuka jalan itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis itu masih ada hubungan persaudaraan dengan Kristus itu sendiri. Dan di sini dikatakan bahwa ayah daripada Yohanes Pembaptis ini yang dikatakan adalah seorang imam, yaitu Imam Zakaria. Ia sudah lama menantikan seorang keturunan, tetapi doanya itu akhirnya dijawab setelah ia sudah memasuki masa tuanya, yaitu istrinya Elisabet dijanjikan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akhirnya itu akan membuat orang-orang bersukacita karena ialah pembuka jalan bagi sang Mesias itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa Imam Zakaria yang sudah tua dan istrinya Elisabet, keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Imam Zakaria ini meskipun ia sudah tua, dan istrinya Ibu Elisabet ini dikatakan meskipun mereka ini sudah tua, tetapi mereka adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan sekalipun ia tidak diberikan seorang anak ataupun ia tidak mempunyai keturunan. Tetapi apa yang benar di mata Imam Zakaria adalah benar, dan itulah yang ia lakukan sehingga ia didapati benar di mata Tuhannya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dan dalam hidup mereka yang tenang dan suci, cahaya iman bersinar seperti sebuah bintang dalam kegelapan hari-hari yang penuh kejahatan itu. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kehidupan Imam Zakaria dan istrinya yang dikatakan adalah benar di hadapan Tuhan ini, dikatakan hidup mereka yang tenang ini dan suci ini dikatakan seperti sebuah bintang dalam kegelapan hari-hari yang penuh kejahatan itu. Jadi bagaimana begitu indah dikatakan oleh firman Tuhan, meskipun lingkungan mereka adalah lingkungan yang jahat. Dan di sini dikatakan meskipun dalam kegelapan kehidupan mereka berada di lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk berbuat baik dan benar, tetapi itu adalah pilihan daripada Imam Zakaria dan istrinya untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan hendaklah kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dunia di lingkungan sekitar kita ini adalah dunia yang tidak mendukung kita untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi itu kembali adalah pilihan kita. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan, ataukah kita mau mengikuti arus dunia ini sehingga kita terlihat sama dengan dunia. Lalu hendaklah kita yang kembali mengingat bahwa ketika kita mengaku anak-anak Tuhan, apakah bendera yang kita mau bawa dalam dunia ini? Apakah kita mau menjadi sama dengan dunia atau kita mau berbeda dengan dunia ini karena kita mempunyai suatu kebenaran yang dunia tidak miliki? Lalu di sini juga dikatakan bahwa kepada suami dan istri yang beribadah ini telah dijanjikan seorang anak laki-laki yang akan berjalan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan baginya. Jadi begitu indah janji yang diberikan kepada Imam Zakaria ini. Di masa tuanya ia mendapatkan sebuah pengharapan, sebuah janji bahwa ia akan mempunyai seorang keturunan, seorang anak laki-laki yang akhirnya akan membukakan jalan bagi sang Mesias itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika anak itu lahir, banyak orang akan bersukacita akan kelahiran anak tersebut. Jadi bagaimana anak tersebut akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Bukan hanya menjadi berkat kepada orang tuanya, tetapi bagi lingkungan sekitarnya juga. Hendaklah kita mempunyai motivasi yang sama. Ketika kita menjadi anak dalam keluarga kita, hendaklah kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita dan bagi orang tua kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa Zakaria tinggal di seluruh pegunungan Yudea, tetapi ia telah pergi ke Yerusalem
untuk bekerja seminggu lamanya dalam bait suci. Suatu kewajiban yang dituntut 2 kali setahun dari imam-imam menurut gilirannya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ada satu masa ketika Imam Sakaria ini harus mempunyai sebuah pekerjaan, yaitu berada seminggu lamanya di dalam bait suci, yaitu dikatakan dalam 2 kali setahun. Dan ketika menjalani tugasnya tersebut dikatakan imam-imam menurut gilirannya akan melakukan hal tersebut, yaitu menjadi imam yang akhirnya bekerja dalam bait suci itu. Lalu di sini dikatakan ketika ia sedang berdiri di muka mezbah keemasan di dalam bilik yang suci di bait suci, asap dupa bersama doa bangsa Israel sedang naik di hadirat Tuhan. Tiba-tiba sadarlah ia akan hadirat ilahi. Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tempat malaikat itu berdiri adalah sebuah penunjuk bahwa ia membawa kabar baik. Tetapi Sakaria tidak menghiraukan hal ini. Bertahun-tahun lamanya ia telah mendoakan kedatangan penebus. Kini surga mengutus pesuruhnya untuk memberitahukan bahwa doa itu sudah hampir dijawab. Akan tetapi kemurahan Tuhan tampaknya terlalu besar baginya untuk dipercaya. Ia dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan diri. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika Imam Sakaria ini melakukan kewajibannya untuk menjalankan upacara dalam bait suci, dikatakan ketika asap dupa ini naik bersama dengan doa orang-orang Israel yang mengharapkan kehadiran Sang Mesias itu, dikatakan seorang malaikat Tuhan itu berdiri di hadapannya, ingin mengatakan bahwa waktunya sudah hampir terjadi untuk datangnya Mesias itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika doa itu sudah hampir dijawab, kemurahan Tuhan itu dikatakan tampaknya terlalu besar bagi Imam Sakaria ini, sehingga ia tidak percaya, dan di sini dikatakan ia penuh dengan ketakutan dan penyesalan diri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tetapi ia disapa dengan jaminan yang menggembirakan hati. Janganlah takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ini adalah janji yang Tuhan berikan melalui malaikatnya ketika ada upacara yang besar di Yerusalem, ketika Imam Sakaria sedang melaksanakan tugasnya untuk menjadi imam atau menjadi perantara bagi doa-doa dari bangsa Israel kepada Tuhan. Ketika ia telah menyalakan dupa, ia juga menyampaikan doa-doa daripada bangsa Israel. Disitulah dikatakan malaikat Tuhan diutus untuk memberikan kepadanya sebuah jaminan bahwa engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan di sini dikatakan anak tersebut yang dikatakan akan menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya, dengan spesifik dikatakan ia harus diberi nama Yohanes. Jadi bagaimana kita tahu bahwa setiap kelahiran kita itu pun juga Tuhan sudah rancangkan. Tuhan sudah merancangkan tempat di mana Yohanes ini akan lahir, bagaimana ia akan dibesarkan. Begitu pula dengan kita masing-masing. Kita sudah ditempatkan oleh Tuhan untuk ada dalam keluarga yang Tuhan sudah titipkan. Dan hendaklah melalui keluarga yang sudah titipkan ini, hendaklah kita selalu belajar bahwa dimanapun kita berada, hendaklah kita melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan motivasi kita hendaklah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana melalui kehidupan dari Imam Sakaria dan istrinya Elisabet yang selalu menuruti apa kata Tuhan, sekalipun sedikit ada keraguan-raguan dalam kehidupannya, hendaklah itu juga menjadi bagian daripada kita. Hendaklah kita tidak mempunyai keraguan-raguan daripada apa yang Tuhan sudah janjikan. Hendaklah kita selalu percaya kepadanya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi baiklah, melalui pelajaran Imam Sakaria ini boleh menguatkan iman dan percaya kita, bahwa kita selalu melihat kepada Tuhan. Kita selalu percaya apa yang Tuhan sudah rancangkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita sudah melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, apakah yang mau kita lakukan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita mau melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, melakukan semuanya dengan semaksimal yang kita bisa lakukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita cukup merasa diri kita puas, bahwa kita merasa diri kita ini baik
karena kita sudah rajin pergi ke gereja, kita sudah sering membaca firman Tuhan. Tetapi kita perlu ingat bahwa setiap firman yang kita dengarkan ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dengan kita praktekkan, maka itu akan menjadi hidup. Dan ketika firman itu sudah hidup dalam kehidupan kita, maka kita pun akhirnya akan menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Tetapi itu kembali, sebelumnya hendaklah kita selalu meminta kepada Tuhan untuk selalu pegang kendali dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah jalan dan kita selalu mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.